orang. Nggak apa-apa. Ya wis, silahkan. Jadi saya bisa fokus deh. Oke, bentar ya. Eksposisi, ketik judulnya nih. Eksposisi Kisah Para Rasul bab 7. Oke, menuju preparing to live if dah ya. Shalom, selamat pagi saudari, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali menikmati sajian eksposisi Kisah Para Rasul. Khusus hari ini adalah Kisah Para Rasul bab 7 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Kita akan segera mulai ya. Ada baiknya kita akan mulai dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami akan kembali menikmati eksposisi Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20 yang nanti akan diajarkan oleh Ibu Lindsay. Kami memohon kepadamu, Engkau yang mengurapi dia dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan cakap dan bijaksana mengajar kami tentang Kisah Para Rasul dan eksposisinya. Berikan kepada kami juga telinga seorang murid dan beberapa orang murid yang tekun mendengar pengajaran melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu agar diberikan internet yang lancar sehingga acara ini baik melalui live YouTube berlangsung dengan baik. Kami bersyukur juga untuk pendengar-pendengar yang menyaksikan atau mendengarkannya, kiranya terberkati. Kami serahkan juga rekan-rekan dan saudara kami supaya mereka semakin memahami eksposisi Kisah Para Rasul ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucapkan syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan Bu Lindsay. Mungkin bisa di-share share screen. Baik. Silakan dibacakan. Saya akan bacakan ayat yang pointer ke-11. saya kelihatan nggak nih? Oke. Pointer saya kelihatan nggak? Oh, boleh Mas Agus atau Bu Presti kasih tahu aku, saya lagi buka share screen ini nggak bisa lihat. Kalau saya sih Hilang tadi ada di bawah pointernya ya. Saya tidak lihat pointer. Tadi ada di bawah terus hilang.
pointer itu maksudnya penunjuk ayat kan? Iya, penunjuk dari saya tak kutip. Saya belum lihat, Kak. Odek nggak lihat. Belum lihat ya. Oh, berarti harus apa namanya? Dari Zoom-nya harus saya atur. Ya, silakan. Baik. Kisah para Rasul pasal atau bab yang 7 ayat yang ke-11. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Ya, maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Ini masih mengisahkan kisah Yosef ya. Referensinya itu ada di Kejadian 41, 54 ke 57, Kejadian 43, Kejadian 45, dan Kejadian 47. Ini mungkin kita sudah bahas dengan Pendeta Bramanaha. Jadi kayaknya kita nggak usah tidak perlu lagi dibahas ulang. Dan itu juga ada di Mazmur 105 ayatnya yang ke-16. Ya, ini kok saya hilang lagi sih. Bentar. Mazmur 105 ayatnya yang ke-16, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, yaitu negara Egypt, Mesir, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Nah, kebayang nggak sih kalau ini terjadi di tanah Indonesia? Ya, terjadi kemarau, ya, hewan-hewan pada mati, tumbuhan pada mati selama 7 tahun. Enggak, saya sih nggak bisa kebayang ya. Orang baru kena COVID aja setahun 2 tahun ini, pada banyak yang kelaparan, banyak yang kehilangan kerja, mungkin banyak yang mati di tempat-tempat tertentu. Apalagi kalau 7 tahun dilanda kelaparan, dilanda kekeringan, ya. Saya nggak usah membahas terlalu dalam, seperti saya bilang, karena itu ada di kitab Kejadian yang sudah dibahas oleh Pendeta Bramanaha. Lalu maju ke 12-nya. Ayat yang ke-12. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Oke. Jadi inilah pertama kali Yakub ke tanah Mesir. Itu juga diterangkan ada di Kejadian 42 dan Kejadian 42 1 sampai 24 dan Kejadian 43 ayat 2. Dan setelah gandum yang dia bawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Ya, kebayang kalau misalnya di Indonesia sudah kehabisan makanan, ya pasti import dari negara lain, ya kan? Ya, kalau sekarang mungkin sudah lebih maju ya teknologi, ya sudah banyak ekspor impor. Tapi kalau coba kita lihat di Afghanistan sekarang, ya ada nggak yang pernah melihat perkembangan Afghanistan, masyarakat Afghanistan sekarang? Ada yang pernah nonton nggak atau pernah lihat beritanya nggak? Pernah lihat.
ya negeri itu kan kayaknya karena peralihan kekuasaan. Nah, ini saya ceritakan sedikit. Di Afghanistan sekarang, ya, orang itu miskin total, ya. Tidak ada yang namanya production di negara mereka. Kalau Indonesia masih ada production, ya, seperti pertanian, ya kan, masih ada production pertanian, masih ada production meat atau binatang, telur, masih ada production pabrik-pabrik, ya, masih ada seperti itu karena paling tidak masih produktif. Nah, di Afghanistan ini sudah tidak ada lagi yang bisa diproduksi karena Taliban mengambil alih semua pabrik-pabrik, dan pabrik-pabrik milik orang-orang kafir, milik orang Kristen itu dihancurkan, semuanya dihancurkan. Toko-toko milik orang kafir atau non-Islam itu dihancurkan semua, ya. Nah, sementara tanahnya tanah kering, tanah gagak di gurun, ya. Jadi tidak produktif. Sudah tidak ada lagi yang bisa diproduksi, dan seluruh dunia sudah menutup, istilahnya ekspor import, istilahnya diisolasi, ya. Sudah tidak ada lagi perdagangan ke luar negeri atau keluar dan dalam, sudah tidak ada, sudah benar-benar diisolasi. Nah, karena tidak ada produksi keluar, jadi tidak ada yang dijual, artinya mereka nggak punya penghasilan sama sekali. Negara yang tidak memiliki penghasilan tapi hanya impor dan mengandalkan donasi. Nah, sekarang donasi seluruh dunia itu diputus. Kebayang apa yang terjadi dengan masyarakat lokal. Nah, para army, ya, prajurit Taliban ini, prajuritnya saja kelaparan. Kalau mereka mau makan, mereka ketuk rumah-rumah penduduk dan mereka minta makan. Kalau mereka tidak dikasih makan daging, tidak ada daging di rumah itu, maka penghuninya itu disiksa. Kebayang teror yang dirasakan oleh penduduk saat itu, ya. Kalian harus berdoa agar Indonesia tidak sampai kejadian begini. Jangan sampai ada orang bawa-bawa menjadikan Indonesia seperti Taliban. Jangan sampai, God forbid, ya. Ketok pintu, misalnya knock on wood, ya. Kalau di Amerika itu knock on wood. Jangan sampai deh begitu. Nah, ini karena apa? Karena orang-orang ini pada mabuk agama. Mereka meninggikan agama, yang ada masyarakatnya hancur. Nah, kita nggak mau ya Indonesia jadi pada mabuk agama. Makanya kita harus terus memberitakan Kristus. Jangan jangan menyerah. Ya. Ini sekarang pihak-pihak pejabat-pejabat Indonesia ini takut dengan Pak KC karena Pak KC memberitakan kebenaran. Nah, saya yakin akan ada 100 orang seperti Pak KC, mungkin 1000 orang seperti Pak KC, who knows, yang akan bangkit, ya. Selanjutnya yuk, yang ke-13. Ayat yang ke-13, pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Nah, saya mau tanya, bagaimana Yusuf memperkenalkan dirinya? Ayo, bagaimana? Ada yang tahu?
kenalan gitu ya, kenalkan nama saya Yosef. Padahal namanya itu ya dia Yosef ini diberi nama, bukan Yosef, saya lupa namanya deh. Bentar ya. Dia diberi nama Asnat Panea. ya, saya lupa namanya itu, Asnafan ya, Inggrisnya. Nah, masa kenalkan saya sebenarnya Yosef. Jadi bagaimana Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan akhirnya saudara-saudaranya tahu pasti kalau itu adalah Yosef. Bagaimana? Ayo Bu Presti, bagaimana? Iya. Dengan cara apa? Ya. Nah, dengan cara apa? Orang Yahudi itu tidak gampang percaya. Orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Ibrani ya, orang-orang Hebrew, hanya ada satu cara menunjukkan bahwa Yosef adalah orang Ibrani, adalah orang Yahudi, yaitu dengan apa? Sunat. Dengan sunat. Itu adalah tanda perjanjian kepada Elohim. Maka ingat kan perjanjian Abraham, sunat kan? Maka seluruh keturunannya itu harus sunat di usia ke-8 hari. Ya. Dengan cara itulah Yusuf memperkenalkan saudara-saudaranya. Mereka pada awalnya tidak percaya sama sekali kalau itu adalah Yosef. Meskipun Yosef mengungkapkan semua nama-nama keluarganya, keadaan keluarga mereka, saudara-saudaranya, mereka tetap tidak percaya karena pada saat itu orang Mesir itu terkenal dengan yang namanya sihir, terkenal yang namanya dukun, terkenal yang namanya mengetahui masa lalu orang dengan ramal-meramal, ya. Tapi akhirnya Yosef menunjukkan siapa dirinya. Barulah saudaranya tahu, ya. Lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Firaun. Ya, ditunjukkan. Bukan hal yang memalukan. Ini bukan hal yang jorok ya. Kalau di Islam kan langsung jorok banget sih masa ditunjukin. Ya. Bukan hal yang jorok, bukan hal yang memalukan. Ini adalah bukti bahwa Yosef adalah seorang Ibrani, seorang Hebrew. Nah, itu ada di Kejadian 1 sampai Kejadian 45, 1 sampai 18, Kejadian 46, 31 sampai 34, dan Kejadian 47, 1 sampai 10. Ya. Dan juga ada Kejadian 45 1 sampai 18, ini juga ada sampai 28. Selanjutnya. Oke. Ayat selanjutnya ayat 14. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 70 jiwa banyaknya. Ya, 315 soul. Kemudian Yusuf 75 jiwa banyaknya. Kenapa 75 jiwa banyaknya? Itu termasuk dari pembantunya ya, servantnya, budak-budaknya ya. Semua sanak saudaranya, menantu-menantunya, cucu-cucunya, ya, istri-istri mereka itu dibawa semua.
75 jiwa banyaknya. Kebayang nggak 75 orang mengungsi? Yusuf bilang, itu jemput semua saudaraku. Saudaraku bukan hanya 11 orang yang tertinggal, tapi justru dengan anak-anak mereka, istri-istri mereka, budak-budak mereka, servan-servan mereka. Semuanya ngungsi, semuanya dipindahkan. Jadi seluruh Ibrani, seluruh anak-anak Jacob itu dipindahkan. Wah, seru amat ini. Ngebayang nggak 75 orang ngungsi? Pesawat langsung penuh ya, kalau pakai pesawat. Ya, selanjutnya yang ke-15. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Nah, sekali lagi ini Stephen masih menceritakan mengenai nenek moyang mereka, mengenai patriark mereka, yaitu ada di Genesis Kejadian 49, ada di Keluaran, ya, ada di Keluaran, ada di itu kematian Yusuf, ada di Kejadian 49 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya lah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia kumpulkan kepada kaum leluhurnya. Nah, ini kematian, kapan-kapan kita bahas deh kematian patriark ya. Mungkin nanti kalau pas di Ibrani, mungkin di kitab Ibrani 11 ya. Ia dan nenek moyang kita, termasuk juga Yusuf. Ya, sekali lagi ini Stephen masih menceritakan mengenai anak-anak Jacob. Oke, selanjutnya. Ayat selanjutnya, ayat 16. Mayat mereka dipindahkan ke Shikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Shikhem. Oke. Nah, ini yang menjadi perdebatan ya, antara Palestina dan Israel. Ya, orang Palestina mengatakan bahwa tanah Palestina itu adalah milik Palestina, bukan milik Israel, bukan milik anak-anak Israel. Tapi di sini dijelaskan bahwa sudah dibeli. Ini kebayang nggak, tanah kuburan ini bukan hanya tanah kuburan sebesar misalnya tanah kusir, ya. Ini kuburan Abraham dengan seluruh anak dan leluhurnya dikubur di situ. Istri-istrinya semuanya dikubur di situ. Yang sudah dibeli dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Shechem. Itu ada di referensinya itu ada di Shechem, bentar. Ntar saya lihat referensinya. Kejadian 34 ya, di Emor, Shechem. Ya. Kejadian 49. Ya. Mayat mereka dipindahkan ke Shechem dan diletakkan di dalam kuburan. Jadi mereka mati di tanah Mesir, tetapi tulang-tulang mereka dipindahkan di Shechem. Ini kalau nggak salah ada di kebudayaan Batak ya, Kodek ya, yang memindahkan tulang-tulang itu ya.
Ada di budaya Batak ada namanya Mahokal Holi, memang ada upacara Jadi adatnya juga. memindahkan tulang-tulang leluhur gitu ya. Betul, ada Bu. Ya, Ada di Batak. ini juga ada mereka memindahkan tulang-tulang dari leluhur mereka. Ya, itu dipindahkannya kemana itu kalau orang Batak itu? Ke kampung kelahiran. Iya. Berarti hampir mirip ya dengan kebudayaan Ibrani ya? Hampir mirip. Iya. Yang ke-17-nya. Ayat yang ke-17. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Nah, ini karena pertumbuhan. Nah, dulu kan nggak ada KB ya. Jadi satu orang laki-laki ya punya satu istri, tapi punya beberapa concubine atau mungkin budak-budaknya ya, yang diserahkan kepada diserahkan kepada suami. Ya, itu anaknya buat orang Ibrani, buat orang Yahudi memiliki anak, melahirkan seorang anak, apalagi seorang anak laki-laki, itu merupakan sebuah kebanggaan besar. Ini sama kan ya dengan orang Batak ya. Kalau punya anak, apalagi kalau anaknya laki-laki, itu menjadi sebuah kebanggaan. Benar nggak, Kodek? Benar, iya, benar itu. Bangga. Ya, sama seperti di sini, sama seperti orang-orang Ibrani ini. Jadi anaknya makin banyak. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan akan memberkahi Abraham, memberkahi Ibrahim, memberkahi anak-anak Ibrahim, yang nanti jumlahnya akan melebihi bintang-bintang di langit. Ya, artinya kan sudah nggak bisa kehitung lagi, udah saking banyaknya jadi sebuah negara. Nah, ini nanti yang akan menjadi konflik di Mesir. Ya, kebayang sekarang kelihatannya di England, ya di England ini orang-orang England itu mereka sudah tidak mau berkeluarga, sudah tidak mau dibebani oleh anak. Ya, bahkan banyak dari mereka itu cuma living together, misalnya tidak menikah, hidup bersama saja dan tidak punya anak, anjingnya banyak. Nah, dengan waktu yang bersamaan, pengungsi dari Muslim, dari Syria, dari Turki, dari negara-negara Middle East, itu banyak yang mengungsi ke England. Nah, mereka anaknya banyak. Satu laki-laki bisa punya istri 4, ya, dan semuanya dibiayai oleh negara. Satu istri bisa punya anak 10, dibanding dengan keluarga orang England yang mungkin anaknya cuma 1 atau tidak punya anak sama sekali. Jadi overtake itu kebalap ya jumlah populasinya. Nah, ini yang dikatakan kenapa orang Muslim itu jumlah orang Muslim itu semakin banyak, karena mereka nggak KB, anaknya makin banyak begitu. Nah, ini sama kejadiannya seperti di ayat yang ke-17, karena sudah menjadi janji Tuhan bahwa keturunan Abraham termasuk Ismail, bukan hanya Ishak tapi juga Ismail, itu akan diberkahi dengan keturunan yang banyak. Ya, jadi jangan kaget kalau di setiap pojok ada orang Arab, setiap pojokan, setiap gang ada orang Arab, di sini orang Arab di mana-mana. Ya, jangan kaget, itu sudah menjadi janji Tuhan. Nah, yang ke-18-nya. Ayat yang ke-18. Sampai bangkit seorang raja lain ketika memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Nah,
kehebatan Yusuf itu terkenal di seluruh tanah Mesir. Ya. Nah, tapi setelah Yosef mati, ya, sudah tidak ada lagi yang menceritakan sejarah tanah Mesir atau kehebatan bagaimana tanah Mesir itu keluar dari 7 tahun kelaparan. Ya, seperti sebuah negara yang melupakan sejarahnya. Banyak kan yang begitu? Negara yang melupakan sejarah negara tersebut. Nah, ini sudah terjadi di Amerika. Ya, anak-anak yang sekolah itu sudah tidak mengenal lagi sejarah negara mereka, negara ini. Ya, bahkan presiden pertama di Amerika pun mereka pada nggak tahu. Silsilah raja-raja, presiden-presiden tahun berapa Amerika dimerdekakan pun mereka udah nggak tahu. Ya, padahal itu harusnya hal yang diajarkan kepada semua murid di Amerika. Coba kebayang kalau semua anak di Indonesia, pelajar di Indonesia yang sekarang nih, yang zaman sekarang ini, tidak pernah tahu kapan hari kemerdekaan Indonesia dan tidak pernah merayakan, tidak lagi dirayakan 17 Agustusan. Tidak lagi. Ini kejadian di Amerika. Ya, hari-hari negara holiday, nation holiday itu sudah mulai dilupakan. Ya, diganti dengan holiday yang baru, misalnya hari bumi, ya, the Earth's Day. Oh, ini hari recycle. Ya, oh ini hari transgender. Oh, ini hari warna ungu. Oh, ini hari kanker. Sudah diganti dengan hal-hal sejarah, hari-hari holiday yang tidak ada hubungannya dengan sejarah. Ya. Seorang keluarga melupakan silsilah atau histori dari negara tersebut. Ini yang terjadi. Yang 19-nya. Ayat yang ke-19. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Itu dia. Ini bukan bangsa kita sebenarnya, salah ini. Supaya mereka tidak berkembang, so that they might not live. Ya, supaya mereka tidak berkembang. Ya, sama sih artinya sebenarnya bangsa kita. Ini sebenarnya tepatnya kepada Amerika, ya. Pemimpin menggunakan tipu daya terhadap bangsa. Sekarang sudah terjadi di Amerika. Jadi para Demokrat, senator dan Kongres dan juga presidennya itu, ya, mencoba menghapuskan dengan tipu daya mereka, menghapuskan sejarah negara ini. Ya. Dan ini aborsi nih, membuang bayi mereka. Sekarang ini di Amerika di beberapa state itu ada yang namanya hukum yang sah kalau wanita boleh aborsi, ya, sampai anak itu lahir. Jadi kalau bayi itu lahir sudah 9 bulan 10 hari ini bayi itu lahir, tapi karena si orang tua, si ibu tidak menghendaki, itu bisa dibunuh. Itu boleh. Nah, tidak jauh beda dengan ini, menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita jangan berkembang, supaya negara ini tidak berkembang. Itu yang sekarang menjadi program depopulation, ya,
depopulation. Jadi program depopulation itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Sudah ada sejak zaman sejak zaman Moses, bahkan mungkin sejak zaman Noah itu sudah ada. Yuk, yang terakhir ayat yang ke-20. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Pada waktu itulah, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Jadi selama 3 bulan dia bisa bersembunyi. Ya, nah itu ceritanya nanti cerita Moses yang dibuang ke sungai ya, dan dipungut oleh putri Firaun ya. Kembali itu ada di Exodus, Keluaran ya, ada di Keluaran, ada di 1 Samuel, cerita-cerita seperti ini. Kita nggak akan membahas karena sudah dibahas oleh Om Bram ya. Kira-kira itu aja ya. Jadi sejarah terulang kembali. Sejarah terulang kembali. Mungkin namanya berbeda, lokasinya berbeda, tapi nubuatan akan terjadi ya. Sama seperti halnya Kristus. Begitu Kristus lahir, langsung kan ada dari Herod itu perintah untuk bunuh semua anak yang di bawah usia 2 tahun. Ya. Sama, nubuatannya sama. Nah, tapi ini diakui oleh tetangga sebelah. Nah, itu nubuatan dari nabi mereka. Ya kan? Ngaku-ngaku kan? Kira-kira itu aja dari saya. Silahkan. Mau langsung ditutup aja, lalu kita ambil tanya jawab dan tanggapan setelah itu. Silakan, Kodek ditutup. Ya, kita sudah mendengarkan tadi ya eksposisi Kisah Para Rasul bab 7 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Baik, untuk edisi hari ini Minggu tanggal 17 Oktober 2021 kita akan mengakhirinya dengan doa. Boleh kami minta kesediaan dari Ibu Presti untuk menutup dengan doa? Silakan, Bu. Haleluya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang memelihara kami dari zaman dulu sampai sekarang. Janji-Mu ya dan amin. Nubuatan-nubuatan-Mu nyata. Engkau pemelihara kami Tuhan. Oh haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Engkau akan memberkati Abraham dan keturunannya. Kami bersyukur sekali kepadamu ya Tuhan, bahwa kami adalah keturunan-keturunan Abraham secara rohani. Kami memiliki hak sebagai keturunan Abraham karena Engkau Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dan terberkatilah Israel. Terberkatilah seluruh keturunan Abraham. Terberkatilah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami diingatkan kembali akan sejarah bagaimana Tuhan dengan dahsyat memelihara umat-Nya. Tuhan memelihara umat-Nya di padang gurun. Tuhan memelihara umat-Nya. Oh haleluya, terima kasih, dan yang kami percaya saat ini Engkau pun memelihara kami. Tuhan, pagi hari ini kami semua mau beribadah kepadamu, pergi ke gereja, pergi ke rumahmu, berkati kami. Biarlah damai sejahtera dan hikmat Allah semuanya turun atas kami Tuhan, dan membangkitkan kami untuk
percaya lagi, lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas pengajaran pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapakku yang di surga, berkahilah kawan-kawan kami yang ada di sini Tuhan. Bersinarlah wajah-Mu kepada kawan-kawan kami dan berikanlah mereka karunia yang datang dari surga. Amin. Maka Tuhan, hadapkanlah wajah-Mu Tuhan kepada mereka dan berikanlah mereka damai